Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali di sini bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan mentoring agama Islam ini. Oke teman-teman, sebelumnya mari kita mulai acara ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk menambah keberkahan dalam acara kita ini, marilah kita mendengarkan tilawah Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita, Ruli Ihsan. Untuk saudara Ruli Ihsan dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya ada suara saya. Ada. Baik, kita mulai saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Shadaqallahu adzim. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih untuk saudara Ruli Ihsan. Jazakallahu khairan katsir. Oh ya, teman-teman, perkenalkan nama saya Rian Fayetoni Darmawan. Saya dari Papua. Ya, walaupun keturunan Jawa ya. Saya di sini angkatan 2019, jurusan akuntansi. Sekarang baru semester 3. Alhamdulillah. Oke, teman-teman. Pasti ada yang belum tahu gitu untuk tema hari ini. Pasti udah tahu ya. Ya, jadi tema hari ini itu tentang sholat. Pasti teman-teman udah tahu semua dong, sholat itu sebagai tiang agama. Dalam surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5 juga menerangkan bahwa maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Nah, ini orang-orang yang sholat aja masih celaka, apalagi yang enggak sholat. Nah, selebihnya mungkin akan dijelaskan oh iya teman-teman. Teman-teman gimana nih kabarnya semuanya? Di era pandemi seperti ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah baik. Oke. Oh ya, kok ada yang terdampak pandemi nggak? Alhamdulillah enggak. Kan kita semua tahu ya, dari mulai bisnis yang kecil sampai yang gede juga terdampak. Bahkan kemarin saudara saya sampai rugi miliaran rupiah gara-gara pandemi ini. Oke, teman-teman. Untuk lebih lanjut, langsung aja kita masuk ke inti acara ya.
yaitu penyampaian materi dari alumni Darul Ikhwan Ikopin, yaitu Kang Firman. Oh, perlu diketahui teman-teman bahwa pemateri kita sebelumnya Ustadz Cucu Al-Ghifari berhalangan untuk hadir. Jadi posisi beliau sekarang digantikan oleh Kang Firman ini. Untuk kepada Kang Firman, dipersilahkan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana suaranya, audionya jelas? Jelas, Bang. Jelas. Jelas, Kang. Langsung masuk ke materi aja ya. Kata Habil tadi. Mangga, Kang. Kalau slide-nya bisa ditampilin di monitornya. Iya, Kang. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan nikmat sholat, nikmat menjalani aktivitas, nikmat beriman. Sholawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, sampai kepada kita sebagai umatnya. Oke, boleh ke layar yang awal dulu. Nah, ya awal. Awal banget. Yang pertama, nah ini. Oke, alhamdulillah, ikhwan fillah semuanya. Pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan sebuah materi yang sangat penting, yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita, dan kita senantiasa dalam kehidupan sehari-harinya pun diwajibkan untuk melaksanakannya. Nah, timbul pertanyaan pertama untuk materi ini seputar sholat. Saya ingin menyampaikan materinya seputar sudah sampai mana sholat kita. Kenapa temanya seperti ini? Karena pada hakikatnya setiap manusia itu dalam menanggapi sholat ini, mereka memiliki prioritas tersendiri dalam pelaksanaannya. Seperti contoh, banyak orang, termasuk kita mungkin saat ini, yang menempatkan sholat itu hanya sebagai sambilan atau pemenuhan kewajiban semata. Tapi ada juga orang yang menempatkan sholat ini sebagai kewajiban utama dalam hidup. Karena mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia selain untuk beribadah. Nah, salah satu ibadah yang paling penting adalah sholat. Kenapa sholat ini menjadi sangat penting? Dalam hadis Rasul dijelaskan bahwa sholat itu adalah tiangnya agama, tiangnya keimanan. Sampai sejauh mana keimanan kita, sampai sejauh mana ketakwaan kita,
salah satu indikator pengukurannya adalah sejauh mana kita melaksanakan sholat ini dan sejauh mana kita memaknai sholat kita. Lalu kita paham tidak apa fungsinya sholat, lalu apa yang terjadi ketika kita melaksanakan sholat, dan apa yang terjadi ketika kita meninggalkan sholat. Itulah prioritas manusia dalam menempatkan sholat. Sholat juga dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa sholat itu adalah pemisah antara keimanan dengan kekufuran. Ketika kita melaksanakan sholat, maka disitulah kita dikatakan sebagai orang yang beriman, yang menjalankan perintah Allah. Tapi ketika kita meninggalkan sholat, karena tadi sholat adalah pemisah antara kekufuran dan keimanan, maka keimanan kita pun dipertanyakan. Karena kita meninggalkan sholat itu. Nah, dari situ kita wajib memaknai, kita wajib mengetahui, kita wajib meningkatkan kualitas sholat kita, kita wajib memahami apa yang kita laksanakan, termasuk salah satunya adalah sholat. Nah, teman-teman semuanya, apa itu yang disebut dengan sholat? Kita harus pahami bersama. Oke, next. Slide selanjutnya. Apa itu sholat? Sholat, definisinya kita urutkan menjadi dua bagian. Yang pertama, sholat secara bahasa. Terus yang kedua ada sholat secara istilah. Sholat secara bahasa diambil dari kata wasol atau menghubungkan artinya. Dari 3 huruf dalam bahasa Arab. Sod, lam, dan ta marbutoh di situ. Nah, sholat secara bahasa artinya sama dengan silaturahmi. Kalau kita kenal dalam istilah kehidupan sehari-hari. Yaitu menghubungkan. Sholat secara bahasa artinya menghubungkan. Apa yang dihubungkan? Sholat secara bahasa maksudnya menghubungkan antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu makna secara bahasa. Artinya menghubungkan antara kita dengan Allah. Nah, sholat secara bahasa ini menjelaskan makna penting dari apa itu sholat. Makna pentingnya apa? Indikator nanti keberhasilan sholat diukur dari seberapa jauh kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui media sholat ini. Maka banyak dalam kita lihat sehari-hari atau banyak yang terjadi dalam pengalaman kita pribadi, ketika kita sholat, kita tidak merasakan apa-apa, kita tidak merasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan kita cenderung tergesa-gesa melaksanakan sholat, gitu kan, ingin semuanya cepat beres, tanpa memaknai esensi dari sholat itu sendiri. Nah, sholat secara bahasa artinya menghubungkan. Menghubungkan antara siapa? Antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya, sholat secara istilah. Oke, bisa dilanjutkan. Sholat secara istilah artinya aktivitas yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan syariat tertentu dan ketentuan tertentu. Nah, ini sholat secara istilah adalah aktivitas yang dimulai dengan takbir, terus diakhiri dengan salam, dengan syariat dan ketentuan tertentu. Nah, nanti kita akan kupas secara lebih dalam tentang sholat secara istilah ini. Nah, selanjutnya adalah sama-sama kita ketahui sebagai orang Islam, orang yang beriman, sholat itu hukumnya wajib. Dijelaskan dalam Al-Quran surat 20 ayat 14, Al-Quran surat Toha, yang artinya, sungguh aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Oke. Sama-sama kita ketahui, sholat itu hukumnya wajib. Di dalam Islam ditempatkan sebagai rukun setelah syahadat. Dan selanjutnya adalah sholat. Nah, kalau misalkan wajib, artinya apa? Ketika kita melaksanakannya, ada pahala yang kita dapat dan ada benefit yang banyak yang kita dapat. Lalu ketika kita meninggalkan sholat itu sendiri, maka
ada konsekuensi, ada hukumannya, ada dosanya ketika kita tidak melaksanakan sholat. Maka sholat itu adalah hukumnya wajib untuk kita semua, orang-orang yang beriman menjalankan ibadah ini. Tadi, ketika kita menjalankan sholat ini, artinya kita sedang menegakkan agama Islam. Sedang menegakkan agama Islam di dalam keimanan kita sendiri. Dan ketika kita meninggalkan sholat, maka kita sendiri telah meruntuhkan agama Islam di dalam diri kita sendiri. Kita telah menghilangkan nilai-nilai keimanan itu sendiri. Maka sholat itu wajib di dalam surat Toha. Nah, selanjutnya oke. Nah, ini sedikit penjelasan untuk kawan-kawan semuanya bahwa Nabi sebelumnya juga melaksanakan sholat. Jadi syariat sholat ini tidak hanya datang pada kita sebagai umat Nabi Muhammad, tapi jauh sebelum itu Nabi sebelum Nabi Muhammad diperintahkan juga untuk melaksanakan sholat. Salah satunya adalah dalam surat Ibrahim ayat 37 yang artinya, ya Rob, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumah engkau, Baitullah, yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Nah itu, ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim sendiri pun melaksanakan sholat. Dan Nabi Ibrahim sendiri pun memerintahkan kepada anaknya untuk melaksanakan sholat. Maka sholat ini tidak hanya dijalankan oleh umat di zaman Nabi Muhammad dan seterusnya, tetapi sebelumnya pun telah dilaksanakan oleh umat-umat terlebih dahulu, termasuk salah satunya adalah Nabi Ibrahim. Selanjutnya, dalam surat Yunus ayat 87, dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kamu dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat sholat dan laksanakan sholat serta gembirakanlah orang-orang mukmin. Nah ini salah satu buktinya bahwa Nabi terdahulu juga melaksanakan sholat, yaitu perintahnya kepada Nabi Musa. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk sholat, gitu kan, dan kepada saudaranya Nabi Harun dan kepada umatnya. Selanjutnya Al-Quran surat Ali Imran ayat 3. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria, sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Nabi Zakaria juga diperintahkan untuk sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah selanjutnya adalah, nah ini perintah Allah kepada Nabi Isa untuk melaksanakan sholat. Sungguh aku ini hamba Allah, dia memberiku kitab, menjadikan aku seorang menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong, lagi celaka, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ini salah satu bukti bahwa Nabi Isa pun melaksanakan sholat. Oke, selanjutnya. Nah ini, dan kaum Bani Israel, Yahudi dan Nasrani juga diperintahkan untuk sholat. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Al-Bayyinah ayat 5. Itulah contoh-contoh atau ayat-ayat yang membuktikan bahwa sholat ini tidak hanya dijalankan oleh umat
Nabi Muhammad, tapi juga sebelumnya pun ada perintah untuk menjalankan sholat. Nah, oke, selanjutnya. Nah, ini yang akan kita kupas secara mendalam. Kita tahu sholat itu adalah sesuatu yang sangat penting. Tapi banyak di antara kita yang tidak tahu kalau kita melaksanakan sholat, apa benefit yang secara langsung kita rasakan. Lalu, apa yang Allah janjikan kepada orang-orang yang melaksanakan sholat. Nah, keutamaan sholat yang saya akan coba jelaskan, ada 5 poin penting keutamaan bagi orang yang menjalankan sholat secara khusyuk. Digaris bawahi di khusyuknya. Jadi keutamaan ini, dia atau Allah tidak akan berikan keutamaan sholat ini kepada orang-orang yang tidak melaksanakan sholat. Dan Allah juga tidak akan memberikan keutamaan sholat ini kepada orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Terus Allah juga tidak akan memberikan keutamaan sholat ini kepada orang-orang yang tidak khusyuk. Nanti kita kupas secara mendalam apa itu yang dimaksud dengan khusyuk. Jadi intinya adalah Allah hanya memberikan 5 keutamaan sholat ini kepada orang-orang yang secara khusyuk melaksanakan sholat, serta mengetahui sejauh mana pentingnya sholat. Yang pertama, dijelaskan dalam surat Al-Ankabut ayat 45, artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, di garis bawahi di sini adalah, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi keutamaan sholat yang pertama adalah, Allah akan menjauhkan orang-orang yang melaksanakan sholat dari perbuatan yang keji dan mungkar. Jadi ketika kita dalam kehidupan sehari-hari masih melakukan sesuatu yang buruk, masih suka membuang-buang waktu, masih suka melakukan apalagi yang melakukan hal yang keji dan mungkar, maka perlu ditanyakan, sejauh mana sholat kita ini? Apakah kita sudah khusyuk dalam sholat, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, indikator yang pertama adalah sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, ini jadi tolak ukurnya. Ketika kita sholat, tapi pada prakteknya kita sering melakukan sesuatu yang buruk atau sesuatu yang nilainya tidak baik, maka itu dipertanyakan. Sholat kita seperti apa? Sehingga kita sholat, gitu kan. Tapi di samping itu kita juga melaksanakan perbuatan-perbuatan keji yang lain. Nah, keutamaan yang pertama ini bisa nanti kita rasakan sendiri. Allah hanya memberikan keutamaan ini kepada orang yang sholatnya khusyuk. Artinya apa? Orang yang sholatnya khusyuk akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Ini yang pertama. Keutamaan sholat yang pertama. Di garis bawahi adalah sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Oke, itu keutamaan sholat yang pertama. Nah, selanjutnya adalah keutamaan sholat yang kedua. Jelaskan dalam surat Al-Ra'd ayat 28. Artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Nah, yang kedua, Allah akan berikan keutamaan sholat kepada orang-orang yang khusyuk dalam menjalankan sholat. Keutamaan yang keduanya adalah orang itu diberikan ketentraman hatinya, ketentraman dalam hidupnya. Bahkan jangankan sholatnya, tempat sholatnya pun
Allah berikan anugerah ketenangan yang sangat tenang. Ketika kita masuk ke masjid, di sana tempat sholat, disitulah kadang kita merasa nyaman, berbeda dengan yang lain. Itu adalah salah satu anugerahnya. Nah, anugerah bagi orang yang melaksanakan sholat dengan khusyuk, dengan benar-benar, dengan mengetahui apa yang disunahkannya, apa keutamaan sholatnya, Allah akan memberikan ketentraman kepada orang itu. Keutamaan sholat yang kedua. Bahkan dalam sejarah, Rasulullah menjadikan sholat ini sebagai istirahat. Ketika dalam berperang atau melakukan aktivitas yang lain, sholat ini dijadikan sebagai sarana untuk istirahat. Kenapa? Karena dengan sholat itu kita merasa tentram, kita merasa nyaman, kita merasakan kenikmatan dalam hidup. Nah, kenikmatan ketentraman hati ini tidak Allah berikan kepada orang yang tidak melaksanakan sholat. Kadang banyak orang yang kita sebut sukses dalam aktivitas kehidupan di dunianya. Tapi pada ujungnya jatuh-jatuhnya pada narkoba dan lain-lain. Karena merasa tidak tentram. Mereka mencari ketentraman hidup dengan cara seperti itu. Nah, Allah akan berikan ketentraman kepada orang-orang yang melaksanakan sholat yang khusyuk. Nah, ini keutamaan sholat yang kedua. Jika yang pertama adalah Allah melindungi orang-orang yang sholatnya khusyuk dari kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, dari hal-hal yang keji dan mungkar. Nah, keutamaan yang sholat yang kedua, Allah berikan ketentraman kepada orang-orang yang sholatnya khusyuk. Ini keutamaan sholat yang kedua. Nah, selanjutnya adalah next. Nah, ini Allah akan berikan keutamaan sholat ini kepada orang-orang yang menjalankan sholat secara khusyuk. Yang ketiga adalah dan memberinya dalam surat At-Tolak ayat 3, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya sehingga Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Nah, ini keutamaan sholat yang ketiga adalah Allah memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Sekali lagi, keutamaan ini diberikan kepada orang yang menjalankan sholatnya secara khusyuk. Orang yang menjalankan sholatnya seperti dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia menghubungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Keutamaan sholat. Jadi sudah 3 yang disampaikan dari beberapa keutamaan sholat. Salah satunya yang nomor 3, memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Oke, selanjutnya. Nah, ini. Yang nomor 4. Diambil dari surat Ali Imran ayat 38. Di sanalah Zakaria mendoa kepada Tuhannya seraya berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha pendengar doa." Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan salat di mihrab. Katanya, "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang saleh." Menjadi pengikut. Nah, ini keutamaan sholat nomor 4
Tadi nomor 3 dijelaskan bahwa Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka bagi orang yang menjalankan sholatnya dengan khusyuk. Nah, yang keempat diambil dari kisah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria tidak memiliki anak sampai usia yang sangat tua, dan istrinya pun sudah sangat tua. Bahkan mereka sempat untuk putus asa karena tidak diberikan keturunan karena mereka sudah tua. Tapi Nabi Zakaria berdoa kepada Allah dan doanya dilaksanakan pada saat ia sholat. Jadi Nabi Zakaria sangat menginginkan seorang anak, lalu Nabi Zakaria sholat, terus berdoa, dan pada saat itulah sesuatu yang tidak mungkin akhirnya menjadi mungkin. Nah, keutamaan sholat nomor 4 diberikan Allah kepada orang yang khusyuk menjalankan sholat, yaitu mengabulkan sesuatu yang kita sangat inginkan, tapi mungkin itu tidak mungkin dijalankan. Nah, Allah membuat semuanya itu menjadi mungkin dengan sholatnya. Seperti contoh kasus pada Nabi Zakaria ini. Allah berikan dia seorang putra di saat usia yang sudah sangat tua. Itu hal yang sangat dia inginkan dari dulu. Nah, itu keutamaan sholat nomor 4. Jadi, mengabulkan sesuatu yang kita inginkan. Namun, mungkin itu tidak bisa kita gapai saat ini. Tapi dengan sholat, insya Allah akan memberikan kemudahan. Allah akan berikan apa yang kita inginkan. Oke. Itu keutamaan sholat nomor 4. Nah, yang terakhir nomor 5. Keutamaan sholat nomor 5 adalah Oke. Mohon maaf, sebentar koneksinya saya perbaiki. Halo? Cek. Ya, ada, Pak. Ada? Ada. Halo, cek. Iya, Kang? Sebentar, ada kendala ini sambungannya. Siap, Kang. Oke. Sudah terhubung kembali? Sudah, Kang. Oke. Selanjutnya adalah keutamaan sholat nomor 5. Diambil dari surat Al-Mu'min ayat ke-9.
walladzina hum ala shalawatihim yuhafidun. Artinya setiap orang yang memelihara sholatnya, ayat 10-nya, mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Nah, keutamaan sholat ini, Allah menjanjikan akan mewarisi orang-orang yang sholatnya khusyuk, yaitu dengan mewarisinya surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Nah, itulah 5 keutamaan sholat bagi orang-orang yang benar dalam sholatnya, melaksanakan sholatnya dengan khusyuk, lalu mereka tahu apa esensi dari sholat. Nah, selanjutnya adalah, next. Sebelumnya. Nah, ini. Kita akan kupas masalah apa sih kendala kita dalam melaksanakan sholat. Nah, biasanya masalah utama saat sholat itu yang paling mendasar adalah kehusuannya. Khusyuk itu artinya dia tahu apa yang dia lakukan, terus dia memahami secara mendalam apa yang sedang dia lakukan, lalu apa yang akan didapat ketika dia melaksanakan itu. Kita sangat khusyuk, sangat mendalami setiap apa yang kita ucapkan dalam sholat. Terus yang kedua, kita banyak di antara kita yang dalam sholatnya tidak mengerti apa yang dibaca. Tidak mengerti apa yang dibaca maksudnya adalah dia tidak memahami apa yang diucapkan ketika sholat. Bahkan yang paling dasar contohnya membaca surat dalam Al-Quran di dalam sholat. Surat Al-Fatihah. Dibaca saja tanpa memahami apa artinya. Intinya seperti itu. Kita tidak tahu ketika kita sujud apa yang dibaca artinya. Jadi sholat kita itu hanya sebagai ritual, gerakan saja. Nah, ini yang paling banyak menjadi masalah dalam kita sholat. Nah, dari situ kita coba perbaiki sholat kita seperti apa, lalu bagaimana caranya menggapai keutamaan sholat secara khusus tadi, lalu meningkatkan kualitas kita dalam sholat. Nah, selanjutnya. Nah, ini poin terakhir, menaikkan level sholat kita. Nah, kenapa di sini menaikkan level sholat kita? Dalam sholat itu ada perkembangannya. Contoh pada saat kita belajar masih kecil, sholat kita itu diajarkan oleh orang tua, misalkan ada yang diajarkan gerakannya terlebih dahulu, bacaannya terlebih dahulu, sampai nanti maknanya. Nah, pada saat kita kecil, banyak yang sholat menjalankan aktivitas ritualnya, yaitu dikenalkan pada gerakannya, pada bacaannya. Itu pada saat kita masih kecil. Nah, perlu kita evaluasi diri, apabila kita sholat, sama tidak ada perkembangan pada saat kita kecil hingga sekarang, artinya kita tidak berkembang. Sholat kita itu gitu-gitu aja. Nah, sholat kita itu, kita masih hanya menjalankan sholat itu sebagai ritual saja. Tidak tahu makna sholat itu seperti apa. Relevansinya nanti sholat itu dengan kehidupan sehari-hari seperti apa. Kita tidak tahu. Maka kita mulai coba untuk mengevaluasi diri, meningkatkan kualitas sholat kita, supaya kita mendapat keutamaan dari menjalankan sholat itu sendiri.
Nah, tadi kita sudah ketahui definisi dari sholat adalah menghubungkan antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholat ini adalah media berkomunikasi. Media berkomunikasi antara kita dengan Allah. Kita harus paham bahwa yang pertama dari sholat itu adalah menghubungkan diri. Artinya apa? Contoh dasar dalam pembukaan sholat dengan takbir, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, di situ kita harus berusaha memaknai kalimat Allahu Akbar itu, lalu menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar, artinya apa? Tidak boleh dalam diri kita, dalam hati kita, dalam kepala kita, ada sesuatu yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat itu kita benar-benar harus fokus, kita benar-benar harus menunjukkan hati, pikiran, dan diri kita untuk memaknai kebesaran Allah. Maka kalimat pembukanya Allahu Akbar artinya tidak ada yang lebih besar selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Nah, pemaknaannya seperti itu. Saat kita melaksanakan sholat, menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu definisi sholat. Kita harus pahami sholat itu seperti apa. Lalu kita harus ketahui yang kedua adalah tata caranya. Tata caranya seperti rukun sholatnya. Seperti apa yang harus dikerjakan sebelum sholat. Nanti ada wudhu. Wudhu juga termasuk dalam rangkaian sebelum sholat. Maka kita harus mengetahui setelah kita tahu apa sholat itu, lalu bagaimana cara menjalankan sholat itu. Nah, tata caranya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah yang paling mendasarnya saja. Yang pertama, pembukaannya dengan mengucapkan Allahu Akbar. Nah, di situ kita benar-benar harus memahami bahwa tidak ada sesuatu yang lebih besar dibanding Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita coba fokuskan diri kita, kita tinggalkan kehidupan dunia itu untuk apa? Menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, bacaan suratnya diperbaiki, makharijul hurufnya, tajwidnya kita coba perbaiki supaya apa? Supaya kita ketika membaca surat dalam Al-Quran, kita memaknainya, kita benar cara membacanya, itu akan menjadi pahala untuk kita. Selanjutnya kita pahami makna setiap bacaan dalam sholat. Contoh misalkan ketika kita ruku, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nah, itu kita benar-benar harus paham. Minimal kita tahu artinya apa. Subhana rabbiyal azim. Maha suci Allah dan maha agung Allah. Seperti itu. Kita harus tahu maknanya. Jadi setiap kita melaksanakan sholat, apa yang kita baca, kita tahu artinya dan kita tahu maksudnya. Ketika kita sujud, di sanalah kita harus merendahkan diri serendah mungkin dan bahwa tiada yang lebih tinggi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah titik terendah kita sebagai makhluk, kita harus bisa benar-benar merasakan dalam sujud itu. Nah, esensinya seperti apa? Sholat ini nantinya akan menggambarkan cara kita hidup. Sholat ini akan menggambarkan bagaimana kualitas seseorang. Jika sholatnya benar, maka akan benarlah setiap aktivitas yang dia laksanakan. Karena tadi keutamaan sholat yang pertama adalah mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Jadi jika sholatnya benar, maka nanti aktivitas setelah ia sholat, Allah akan menjauhkannya dari hal-hal yang mungkar. Seperti itu esensi dalam sholat. Oke. Selanjutnya, nah ini penutup dari saya. Hidupkanlah sholatmu
dengan makna perbaiki sholatmu dengan sunnah, maka perbaikan kehidupanmu sedang kamu mulai. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pemaparan materinya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk penjelasannya Kang Firman. Ya, jadi teman-teman dalam implementasi di masyarakat, kalau teman-teman masih berbuat keji dan munkar, berarti masih ada yang salah dalam sholat teman-teman. Terima kasih Kang Firman. Oh ya teman-teman, kalau ada yang ingin bertanya langsung aja di kolom chat ya. Oh ini ada Kang, tadi awal-awal nih. Ya, silakan. Assalamualaikum Kak, maaf izin bertanya, saya dari kelompok OS. Gimana hukumnya sholat subuh setelah terbitnya matahari? Apakah itu masih bisa masuk ke sholat subuh atau tidak? Wah ini sepertinya sering telat subuh ini. Pasukan hudang berang misalnya. Iya. Gimana jadi? Jadi hukumnya ketika melaksanakan sholat subuh ketika matahari setelah terbit gitu kan. Nah, pada dasarnya sholat yang lebih baik adalah melaksanakan sholat di awal waktu, tepat waktu. Maka subuh itu termasuk dalam kategori sholat yang waktunya singkat. Namun daripada tidak, maka kita kerjakanlah. Nanti biar Allah, ya biar menjadi urusan Allah gitu kan, memberikan pahalanya seperti apa. Tapi baiknya kita melaksanakan sholat di awal waktu seperti itu. Karena subuh itu termasuk waktu yang paling singkat dalam melaksanakan sholat. Namun apabila ada kendala misalkan subuhnya terlewat, ya lebih baik sholatlah gitu kan. Nanti biar Allah yang memberikan konsekuensinya gitu kan. Namun pada hukumnya gitu kan, ya sholat lebih baik di awal waktu seperti itu. Terus paling seperti ini. Tadi dikatakan gitu kan, bahwa ketika kita khusyuk dalam bersolat, maka kita akan dijauhkan dari sesuatu yang keji dan mungkar. Nah, begitupun solat yang kita laksanakan selama ini, jika kita benar solatnya, maka kita akan mampu menata waktu kita dengan baik, gitu kan. Kita akan dilindungi oleh Allah, diingatkan oleh Allah kapan kita melaksanakan sholat. Nah, tadi di awal saya jelaskan ada sebagian manusia yang menganggap bahwa sholat itu kegiatan pokoknya. Nah, selain dari sholat itu adalah sampingannya. Maka ketika seseorang telah menjadikan sholat itu sebagai kegiatan pokoknya, maka dia akan memprioritaskan itu dibanding apapun. Kuncinya seperti itu. Terus belajar gitu kan, bagi orang yang di awal-awal coba pakai pengingat gitu kan. Kalau misalnya di rumahnya ada temannya, saling mengingatkan supaya tidak terlewat seperti itu. Namun ketika sudah terlewat, ya laksanakanlah sholat gitu kan, biar nanti Allah yang memberikan konsekuensinya seperti itu. Baik, terima kasih Kang. Pertanyaan selanjutnya Kang. Ya. Dalam surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5 mengandung arti bahwa maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Nah, bagaimana hukumnya ketika lalai dalam sholat dengan alasan karena sedang menuntut ilmu? Oh, jadi ini ceritanya dia terlambat sholat gara-gara sedang belajar gitu kan. Gara-gara sedang belajar. Iya. Nah, sholat itu tetap menjadi kegiatan inti gitu kan. Ketika kita sudah tahu
bahwa celaka bagi orang-orang yang lalai dalam melaksanakan sholat, maka kita harus memprioritaskan bahwa sholat ini menjadi kegiatan pokoknya gitu. Kalau misalkan sholatnya benar, maka aktivitas yang lain pun akan benar. Namun beberapa faktanya, saya juga merasakan ketika sedang kuliah, ada yang jam kuliahnya itu melewati batas-batas waktu sholat gitu kan. Dari yang jam 10 sampai jam 2 gitu kan. Sehingga waktu untuk melaksanakan sholat juga tertunda. Namun biasanya ada juga di situ keringanan dari beberapa dosen gitu kan, memperbolehkan izin terlebih dahulu untuk melaksanakan sholat. Nah, menurut saya lebih utamanya kita menjalankan sholat gitu kan. Baru setelah itu kita melaksanakan aktivitas yang lain. Seperti itu. Oke, Kang. Jadi kalau menuntut ilmu kayaknya sih gak apa-apa ya. Oke, next pertanyaan ya. Jadi di sini ada yang bertanya mengenai derajat sholat. Bentar, Kang. Oh, ini dia bertanya derajat sholat yang masbuk sama yang enggak sholat sama sekali itu sama atau beda, Kang? Gimana? Jadi beliau bertanya hukumnya antara orang yang lalai dalam sholatnya melebihi batas waktu dan orang yang tidak melaksanakan sholat sama sekali. Walaupun dua-duanya tidak baik katanya. Ya, jadi untuk hukumnya tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa aktivitas utama kehidupan kita itu adalah beribadah. Nah, salah satunya adalah sholat. Nah, sholat itu sudah ditentukan gitu, waktunya kapan, terus jamnya juga kalau sekarang sudah ditentukan, maka alangkah baiknya kita memanage kehidupan kita dengan menyamakan dengan jadwal sholat gitu. Maka kalau misalkan ada orang yang melewati batas waktu sholat, ya laksanakanlah sholat gitu kan. Kembali nanti biar Allah yang memberikan konsekuensinya ketika kita lalai dalam melaksanakan sholat atau melaksanakan sholat melebihi batas waktu seperti itu. Oh ya. Kemudian Kang, pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya kita masbuk, itu pahalanya sama dengan yang tidak atau gimana? Kalau misalnya kita masbuk, kemudian ada orang yang tiba-tiba ngikut sama kita, berjamaah sama kita gitu, Kang. Oke, untuk pahalanya sama seperti ini misalkan. Kita masuk kelas duluan, terus di sana udah ada dosen gitu. Dosen udah menyampaikan materinya. Orang yang masuk duluan, dia akan mengetahui materinya secara lengkap. Tapi orang yang terlambat masuk, maka dia tidak akan mendapatkan materinya secara utuh gitu kan. Nah, itu secara analoginya seperti itu. Jadi ada orang yang melaksanakan sholat secara penuh, mungkin maka akan berbeda dengan ada orang yang telat melaksanakan sholat atau bermasbuk seperti itu. Analoginya lah seperti itu. Mudah lah ya. Ketika ada orang masbuk telat melaksanakan sholat, maka apakah pahalanya sama dengan yang sholatnya di awal waktu? Tentu akan berbeda seperti itu. Oh iya, ini pejuang masbuk. Pertanyaan selanjutnya, Kang. Jadi yang dinamakan khusyuk itu seperti apa, Kang? Apakah hanya sadar dalam sholat itu khusyuk, termasuk khusyuk, atau gimana? Yang dimaksud khusyuk dalam sholat itu adalah kita mengetahui apa yang sedang kita kerjakan ya. Banyak orang yang salah mengartikan. Contoh misalkan dalam sholat ada orang yang sering mengatakan, saya mah khusyuk dalam sholat,
sampai-sampai saya nggak merasakan apapun gitu. Nah itu justru salah gitu. Yang dimaksud khusyuk itu kita tahu apa yang kita laksanakan dalam sholat. Kita tahu apa setiap rokaatnya. Kita tahu makna dari setiap bacaannya. Yang dimaksud khusyuk adalah kita mendalami secara mendalam apa yang kita baca dalam sholat. Contohnya yang saya tadi jelaskan di awal ketika mengucapkan Allahu Akbar di situ, pada saat itu nilai khusyuknya adalah seberapa jauh kita memahami kalimat itu, kalimat Allahu Akbar. Pemaknaannya seperti apa? Kalau misalkan di dalam diri kita, di dalam hati kita, di dalam kepala kita masih memikirkan sesuatu selain kebesaran Allah di situ, maka di saat itulah kita belum terhubung dalam sholat. Contohnya seperti itu. Ketika dalam sujud, misalkan kita membaca Subhana Rabbiyal A'la gitu kan, tapi kita tidak tahu apa artinya gitu kan, Maha Suci Allah dan Maha Tinggi Allah. Nah, di dalam situ ketika kita sujud, benar nggak kita mengagungkan, kita meninggikan Allah seperti itu? Nah, maksudnya khusyuk itu memaknai setiap apa yang kita baca. Nah, itu. Jadi tidak lepas kendali juga gitu kan. Banyak orang yang salah mengartikan ketika khusyuk itu saking khusyuknya kita nggak merasakan apapun gitu. Tiba-tiba udah beres. Nah, itu. Maksudnya khusyuk itu kita tahu makna setiap gerakannya, ketenangan sholatnya, bacaannya. Kalau misalkan kita baca surat di dalam Al-Quran secara baik, maharujul hurufnya. Nah, itu yang dimaksud dengan khusyuk. Mendalami apa yang kita kerjakan dalam sholat. Maksudnya seperti itu. Contoh misalnya terakhir dalam mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ kan memberikan salam. Nah, di dalam kepala kita sudah nggak kita memberikan salam itu kepada seluruh umat Islam, bahwa memberikan keselamatan seperti itu. Baik, Kang. Pertanyaan selanjutnya, ciri-ciri orang yang sia-sia dalam sholatnya itu seperti apa ya, Kang? Apakah kita bisa merasakannya sendiri bahwa sholat yang telah kita lakukan itu sia-sia? Atau ada ciri-ciri lainnya? Halo, Kang. Ya. Tes. Itu, Kang, tadi pertanyaan yang terakhir, Kang. Ya. Ciri-ciri bahwa sholat kita itu sia-sia, itu gimana, Kang? Ciri-ciri bahwa sholat kita itu sia-sia. Iya. Apakah kita dapat mengidentifikasinya sendiri? Ya. Atau... Cara mengidentifikasinya mudah. Misalkan ciri-ciri tadi yang dimulai dari pertama ya. Sholat itu adalah kegiatan pokoknya. Nah, di luar dari sholat itu adalah sampingannya. Nah, ciri-ciri cara mengidentifikasinya adalah lewat aktivitas keseharian kita. Tadi, keutamaan sholat yang pertama adalah Allah mencegah orang-orang yang sholatnya khusyuk dari perbuatan yang mungkar. Nah, mengidentifikasi bahwa sholat kita ini sia-sia, kita coba lihat apakah dalam kehidupan kita sehari-hari lebih banyak mana, lebih banyak pahalanya atau banyak yang kita tanpa sadar melaksanakan dosanya, seperti itu. Mudahnya seperti itu. Lakukan evaluasi kegiatan sehari-hari selama ini, kita itu lebih banyak pahalanya atau lebih banyak dosanya, seperti itu. Oh ya, Kang, ini satu lagi nih menggajal di hati, Kang. Ini, Kang, kalau misalnya kita ya sadar gitu, wah ini kayaknya sholatnya nggak bener tuh. Apakah sholatnya harus diulang, Kang? Atau dilanjutin aja? Sholatnya nggak bener.
Iya, seperti tiba-tiba menghayal sesuatu. Padahal udah berusaha khusyuk. Nah, biasanya apakah kita harus mengulang sholatnya kembali? Dalam sholat gitu kan, ada sholat wajib dan ada sholat sunnahnya gitu. Nah, sholat sunnah itu fungsinya untuk menambal bolongan-bolongan dari sholat pokok kita tadi gitu kan. Maka usahakan ketika kita setelah melaksanakan sholat wajib, kita laksanakan sholat sunnahnya juga. Supaya apa? Itu untuk menambah bolong-bolong yang ada dalam sholat kita. Karena kita masih tahapan belajar gitu kan. Belum 100% kita melaksanakan sholat, kita melaksanakannya secara khusus 100%. Tidak seperti itu gitu kan. Karena kita masih bertahap belajar. Nah, untuk menambal dari bolongan sholat-sholat kita tadi masih memikirkan hal yang lain di luar sholat, maka coba kita perbaiki, coba kita tambah dengan sholat sunnah. Sambil terus berlatih, terus bertahap, memaknai setiap gerakan sholat, setiap bacaan sholat gitu. Karena kita sudah masuk level mahasiswa nih gitu kan. Malulah kalau misalkan sholatnya itu ya sama kayak sholatnya anak-anak SD gitu kan. Anak-anak SD kan sholatnya bacaannya doang gitu kan. Ketika ditanya apa artinya coba kalau yang kamu baca dalam sholat, dia nggak tahu. Nah, kita sebagai mahasiswa kita harus meningkatkan lagi. Sholat kita itu menjadi lebih berkualitas dengan cara memahami artinya, memperbaiki setiap yang salahnya, terus menjalankan setiap sunnahnya. Gitu. Kita harus meningkatkan pengetahuan kita seputar sholat. Yang paling ringan dan paling mudah kita bisa laksanakan saat ini adalah kita memahami. Paling ringan lagi, misal contoh surat Al-Fatihah. Ada yang tahu nggak terjemahannya seperti apa? Terjemahannya aja dulu sebelum maknanya gitu. Jadi ketika membaca misalkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tahu nggak artinya apa gitu kan? Ya apa yang kita baca tuh. Jangan kita membaca surat Al-Fatihah tapi Halo, tes. Oke, ada lagi? Paling dicukupkan aja dulu Kang pertanyaannya. Terima kasih Kang atas penyampaiannya. Jazakallahu khairan katsir. Semoga ilmu yang Akang sampaikan untuk kita semua dapat bermanfaat, terutama buat saya. Amin. Oh ya, untuk menti diingatkan kembali bahwa pembayaran terakhir untuk mentoring agama Islam itu tanggal 3 Desember. Kalau teman-teman belum membayarnya sampai tanggal tersebut, konsekuensinya teman-teman nggak bakal bisa ikut ujian dari MAI. Gimana teman-teman? Jelas? Jelas, Kak. Oh iya, dan untuk tugas sendiri nanti bakal diinfoin sama mentornya masing-masing ya. Ada enggaknya tugasnya. Terima kasih, paling dicukupkan sampai di sini dulu. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.